Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Wa qasamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Kemarin kita sudah membahas tentang babul i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir harokat pada ujung huruf terakhir yang terdapat pada suatu kalimat. Contohnya Zaidun. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itu adalah i'rab, perubahan di akhir kalimat, di akhir huruf pada suatu kalimat yang mana bisa berubah an, in. Itu yang namanya i'rab. Dan i'rab ini aqsamuhu arba'atun, ada 4 macam. Yang pertama raf'un, rafa', wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafat, wa jazmun, jazam. Itu istilah dalam ilmu nahwu. Nanti kapan i'rab itu disebut rafa', i'rab itu disebut nasab, i'rab itu disebut khafat, i'rab itu i'rab jazam, nanti punya tanda masing-masing. Tanda yang paling mudah dilihat dari harokatnya. Kalau misalnya harokatnya dhammah, maka itu i'rabnya adalah i'rab rafa'. Kalau pada suatu kalimat, pada suatu kata, ujungnya itu harokatnya fathah, maka itu disebut i'rab nasab. Apabila ujung pada kalimat itu kasrah, maka itu menjadi tanda bahwa i'rabnya adalah i'rab khafat. Yang mana i'rab tadi kita pahami perubahan di akhir kalimat. Maksudnya di akhir huruf pada suatu kalimat. Ada kalanya dhammah, ada kalanya fathah, ada kalanya kasrah. Wa jazmun, jazmun itu apabila suatu kalimat PL misalnya, lam yaktub, ba-nya itu sukun. Kenapa dia sukun? Karena sebelumnya ada amil jazam. Apabila ada amil jazam, maka otomatis amil tersebut menjazamkan kalimat setelah lam yaktub. Makanya ba-nya itu berharokat sukun. Jadi i'rabnya i'rab jazam. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim dari 4 pembagian tersebut, baik rafa', nasab, khafat, jazam, itu hanya 3 saja yang bisa masuk kepada isim, yaitu i'rab rafa', i'rab nasab, i'rab khafat. Kita kaitkan dengan contoh. Misalnya i'rab rafa', al-qalamu, harokat pada mim, yang mana mim tersebut terletak di di akhir huruf terakhir pada suatu kalimat. Al-qalamu, mu, harokatnya dhammah, itu ciri daripada alamat atau tanda daripada i'rab rafa'. Wan nasbu, dan nasab, contohnya al-qalama, al-kitaba. Lihat harokat yang terdapat pada mim dan ba, yang mana mim dan ba itu adalah huruf terakhir pada suatu kalimat. Harokatnya adalah fathah, maka i'rabnya adalah nasab. Kenapa? Karena tandanya ada harokat fathah di ujung suatu kalimat, di ujung huruf suatu kalimat. Wal khafdu, nah bisa juga isim itu khafat. Khafat itu apa? Dibaca kasroh
atau berharokat kasroh. Contohnya al-qalami, al-kitabi. Banyak nanti akan kita temukan dalam Al-Quran dan hadis ada harokat. Nah, isim itu bisa dimasuki i'rab rafa, bisa dimasuki i'rab nasab, bisa dimasuki i'rab khafat. Al-kitabi, al-qalami. Jadi harokat mim dan ba itu harokatnya adalah kasroh. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam pada asma. Jadi isim tidak bisa jazam. Sebagai contoh misalnya al-qalam. Kita lihat dalam teks tulisannya pasti ada tanda harokat di situ. Tidak bisa al-qalam di atas mim ada harokat sukun. Enggak. Kenapa dibaca sukun al-qalam? Karena dia masuk dalam babul waqaf. Termasuk dalam pembahasan ketika berhenti dalam membaca suatu kalimat al-qalam. Karena dia berhenti maka dibaca sukun. Al-qalam, al-kitab, atau misalnya Zaid, karena dibaca waqaf. Makanya isim itu tidak bisa diberi harokat sukun, yang mana sukun tersebut adalah alamat tanda i'rab jazam. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan untuk fi'il dari 4 pembagian i'rab tadi hanya bisa dimasuki oleh i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazam. Dan wala khafdha fiha, dan tidak bisa fi'il itu berharokat kasroh atau i'rabnya khafat pada fi'il, Kita lihat ta'liknya. Aqsamul i'rab, pembagian i'rab, perubahan di akhir kalimat, ay harokat yang terdapat pada huruf ujung suatu kalimat. Yang pertama rafa. Tanda i'rab itu rafa, tanda asalnya adalah harokat dhammah. Adapun nanti ada perinciannya di pembahasan setelahnya. Bukan hanya dhammah saja, tapi secara mudah kita pahami dulu. Dhammah itu adalah tanda i'rab rafa. Nasab, tanda i'rab nasab apa? Harokatnya fathah. Tanda i'rab khafat. Harokatnya kasroh. Tanda i'rab jazam. Itu harokat akhir di huruf. Huruf terakhir pada suatu kalimat itu sukun. Nah, penjelasan ta'lik yang selanjutnya, falil asma'i. Nah, isim itu bisa masuk kepada i'rab rafa, bisa masuk kepada i'rab nasab, bisa masuk kepada i'rab khafat. I'rab rafa contohnya jaa zaidun. Kenapa jadi dun? Karena ada amil sebelumnya jaa itu fi'il itu kata kerja. Setiap kata kerja, setiap perbuatan pasti ada yang mengerjakannya. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Si Zaid. Zaid itu statusnya dalam kalimat menjadi subjek atau bahasa Arabnya fa'il. Fa'il itu termasuk dalam babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang rafa. Dia adalah fa'il diantaranya. Zaidun. Nah, kenapa dun? Karena dia i'rabnya rafa. Kenapa? Karena si fa'il itu i'rabnya rafa. Contoh yang kedua, nasab. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu amil. Zaidan ma'mul. Yang mana gara-gara amil ra'aitu merubah harokat Zaid menjadi dan, bukan dun. Kenapa? Karena ada amil sebelumnya. Amil sebelumnya apa? Ternyata fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Aku melihat apa? Otomatis kalimat belum sempurna, maka otomatis mesti dicari objeknya. Apa yang dilihat oleh saya? Zaidan. Nah, Zaidan itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu masuk dalam pembahasan babu mansubatil asma, isim-isim yang i'rabnya nasab atau isim-isim yang mansub. Kenapa Zaidan? I'rabnya nasab. Kenapa? Karena dia menjadi ma'mul ra'aitu. Terus contoh i'rab khafat, marartu bi Zaidin.
bi zaidin. Kenapa jadi din? Oh, kalau din itu harokatnya kasroh. Kasroh itu milik tanda i'rab khofat. Berarti i'rabnya adalah i'rab khofat. Kenapa jadi dia khofat? Karena ada amil sebelumnya. Siapa amilnya? Oh, huruf jar bi zaidin, maka berubah menjadi asalnya dun dan kenapa jadi din? Bi zaidin, dinnya itu itu 3 saja ya, jadi tidak ada isim itu ujungnya sukun. Kalau misalnya zaid, enggak bisa, harus ada harokat di akhirnya. Terus fi'il, kita lihat ta'liq yang fi'il itu bisa i'rabnya rafa, nasab dan jazam. Contohnya yaktubu. Kenapa yaktubu? Karena li amilnya adalah tajarrud. Kenapa tajarrud? Tajarrud itu maksudnya karena tidak ada amil apapun sebelumnya, maka dibaca yaktubu. Bukan dibaca yaktuba, bukan dibaca yaktub. Karena tidak ada amil. Hukum asal dia i'rabnya rafa, kecuali ada amil setelahnya. Amilnya tajarrud, menyendiri dari amil. Apabila tidak ada amil yang masuk, maka otomatis i'rabnya adalah rafa. Terus i'rab nasab di situ la yaktuba. Kenapa bukan yaktubu? Karena ada amil nasab, yaitu lan. Lan di situ adalah amil nasab, sehingga yaktubu tadi berubah harokatnya menjadi yaktuba. Nah, harokat fathah di situ menjadi tanda bahwa itu adalah i'rabnya nasab. Sedangkan selanjutnya i'rab jazam. Contohnya lam yaktub. Ba-nya ada harokat sukun. Kenapa? Karena dimasuki amil jazam. Amil jazam itu adalah lam. Nah, karena dimasuki lam, maka otomatis ba-nya berharokat sukun. Yang mana harokat sukun adalah tanda i'rab jazam. Perubahan di akhir kalimat, i'rabnya jazam. Lalu muncullah ketika kita belajar di pesantren-pesantren pertanyaan-pertanyaan. Itu kalimat zaidun hukumnya apa? Mu'rab atau mabni? Kita lihat, zaidun itu bisa berubah, bisa zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin. Berarti dia adalah kalimat atau kata yang mu'rab. I'rabnya apa? Kita lihat ujungnya. Apabila ujungnya dhammah, maka kita bisa katakan bahwa i'rabnya adalah i'rab rafa. Kalau ujungnya nasab atau jar, maka i'rabnya bisa nasab, bisa jar. Rafa, nasab, jar itu dhammah, fathah dan kasrah. Dhammah, fathah dan kasrah itu termasuk saja ya. Dhammatain, kasratain, fathatain. Terus tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya karena dia berharokat dhammah, maka kita katakan i'rabnya adalah i'rab rafa. Kenapa dikatakan i'rabnya nasab? Karena harokat akhir huruf pada suatu kalimat itu harokatnya fathah, maka bisa dikatakan i'rabnya nasab. Kenapa dikatakan i'rabnya jar atau khofat? Karena harokat akhir pada suatu huruf tersebut, zaidin, harokatnya kasrah, baik kasrah atau kasrataini, maka bisa dikatakan i'rabnya khofat. Adapun sukun kenapa? I'rabnya jazam. Karena alamat tanda i'rab jazam adalah harokat sukun yang terdapat pada ujung huruf akhir suatu kalimat. Contohnya yaktub, ba-nya berharokat sukun. Nah, di situ kenapa tidak disebutkan wal harfu atau walil hurufi min dalika? Karena kenapa huruf tidak disebutkan termasuk dalam pembagian i'rab yang 4? Karena huruf itu termasuk isim yang mabni. Isim yang ujungnya tetap tidak berubah-ubah. Contohnya bi di situ tidak pernah kita temukan dalam referensi dibaca bu zaidin atau bazaidin. Yang mana bi di situ adalah huruf jar. Yang huruf jar itu hukumnya mabni. Di mana saja ketika kamu mengatakan bahwa bi itu adalah huruf jar, dia pasti harokatnya kasroh. Jadi dia mabni, tidak bisa berubah atau harokat ujung
hurufnya itu tetap tidak bisa tetap tidak berubah-ubah. Contoh lainnya ala, fi, tidak ada fi, tidak ada fa, tidak ada fu. Pokoknya kalau huruf jar itu fi harokatnya seperti itu, tidak ada yang lain. Baik, demikian pembahasan tentang aksamul i'rab. Silahkan jika ada pertanyaan, utarakan dalam kolom komentar channel Halaqah Bani Karim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.